Tidak hanya 4 fraksi, 3 pimpinan DPR juga ikut dalam walkout dalam rapat paripurna dini hari tadi. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Fadlizon, yang semula memimpin jalannya rapat paripurna, kemudian menyerahkan kepemimpinan rapat ke Ketua DPR, Setia Novanto. Setelah melalui mekanisme panjang, rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu secara aklamasi memilih paket A dari 5 paket isu krusial yang disiapkan Pansus RUU Pemilu. Paket A isu krusial RUU Pemilu ini adalah ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Ambang batas parlemen 4%, sistem pemilu terbuka, dapil magnitude DPR 310 dan metode konversi suara Sainte Legue murni. Rapat paripurna membahas RUU Pemilu ini diwarnai drama walkout dari 4 fraksi, yakni fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, dan fraksi PAN. Keempat fraksi ini merupakan pendukung paket B dengan ambang batas presiden 0%. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Fadlizon, yang semula memimpin jalannya rapat paripurna, kemudian menyerahkan kepemimpinan rapat kepada Ketua DPR Setia Novanto. Karena fraksi saya, fraksi Partai Gerindra, menolak, dan juga fraksi dari PAN, fraksi dari Partai Demokrat, dan fraksi PKS menolak untuk mengambil keputusan pada malam hari ini, saya pamit undur diri dan menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR. Selain Fadlizon, 2 wakil Ketua DPR lainnya Agus Hermanto dari fraksi Demokrat dan Taufik Kurniawan dari fraksi PAN turut walkout. Sementara itu, meskipun fraksi PKS walkout, Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah yang juga mendukung opsi B tidak ikut walkout dan melanjutkan rapat paripurna bersama Setia Novanto. Kalau saya ditanya sikap tentang paket yang sudah disebutkan, tadi Pak Ketua langsung menyebutkan, karena mungkin saya satu-satunya yang berbeda dengan Bapak-Bapak terhadap paket itu. Saya memilih tetap paket B, tetapi saya tidak walk out, itu saja bedanya. Saya kira itu saja. Terima kasih, Saudara Fahri. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada sahabat saya, Saudara Fahri, dan tentu ini menjadikan perhatian kita semua. Setelah 4 fraksi walkout, dengan sisa 6 fraksi pendukung paket A, Setia Novanto kemudian mengetok palu 3 kali tanda pengesahan UU Pemilu setelah peserta rapat secara aklamasi menyepakati opsi ini. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, metode konversi suara Sainte Legue ini dinilai lebih menguntungkan partai-partai besar. Partai menengah akan kesulitan mendapatkan proporsi suara jika dibandingkan menggunakan metode lama, bilangan pembagi pemilih. Meski demikian, Partai Nasdem legowo mendukung opsi konversi suara Sainte Legue demi bertujuan yang lebih besar dan untuk mengetahui tujuan utama dukungan Partai Nasdem pada rancangan Undang-Undang Pemilu yang sudah ditetapkan pada paripurna DPR kemarin. Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 dari fraksi Nasdem DPR, M. Lutfi. Selamat malam, Pak Lutfi. Kita melihat bagaimana alotnya jalannya paripurna rancangan Undang-Undang Pemilu tadi malam hingga dini hari begitu. Dan akhirnya sudah diputuskan paket A inilah yang dipilih. Tetapi kalau kita lihat secara garis besar dari pilihan atau opsi paket A ini sendiri, kemana tujuannya sendiri dari rancangan Undang-Undang Pemilu ini ke depannya? Ya. Pertama saya mau katakan bahwa ini undang-undang dibahas secara maraton 9 bulan, menyita waktu, energi, dan lain-lain. Saya mau jelaskan dulu, ini yang saya lihat kurang disoroti, apa sih sebenarnya tujuan lahirnya undang-undang ini. Undang-undang ini tujuannya adalah kita mau memperkuat sistem presidensial. Ini yang saya lihat kurang dibahas selama ini. Kita ingin memperkuat sistem presidensial. Nah, kenapa kita harus memperkuat sistem presidensial? Karena ternyata
bahwa dalam praktek sistem multipartai ekstrim itu tidak cocok dengan sistem presidensial. Presiden tidak bisa bekerja efektif apabila terlalu banyak partai yang efektif di parlemen. Itu terbukti di negara-negara Amerika Latin dan juga terbukti di Indonesia. Maka kemudian dirancanglah sebuah desain untuk mengurangi partai itu secara alamiah. Itu. Maka instrumen-instrumen yang ada di dalam undang-undang ini sebenarnya arahnya ke situ. Tapi Ini yang kurang disoroti orang, saya lihat itu. Baik, presidensial threshold sendiri berkurang dari 25% menjadi 20%. Ini apakah juga cukup efektif untuk mendukung bahwa ingin menjadikan, menguatkan sistem presidensial itu sendiri? Oh ya, itu pasti. Kenapa? Karena dengan ada dukungan dasar 20%, maka presiden itu sudah punya kekuatan di parlemen. Walaupun kita ini sistem presidensil, tetapi tidak bisa dinafikan bahwa parlemen itu akan menjadi partner pemerintah dalam membahas semua program-program. Jadi saya mau kembali dulu ke bagaimana memperkuat sistem presidensil. Caranya pertama itu kita kurangi partai secara alamiah. Bagaimana cara mengurangi partai? Itu kita tingkatkan parliamentary threshold. Dari 2,5, kemudian 3,5, sekarang 4%. Nasdem pada awalnya itu meng-call tinggi 7%. Ya, Nasdem minta. Justru minta dinaikkan 7%. Dinaikkan 7% supaya nanti hanya partai-partai yang punya basis massa yang jelas yang ada di parlemen. Itu. Sehingga presiden, pimpinan eksekutif di sini dalam bernegosiasi dengan parlemen itu tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu banyak pintu yang harus dilobi ketika membicarakan sebuah program. Oke, kemudian ada yang mengatakan juga bahwa beberapa poin dalam opsi A ini sendiri dianggap tidak relevan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan serentak. Kalau kita lihat 2014, 2009 ini kan dilaksanakan secara terpisah. Nah, kalau nanti akan dijalankan secara serentak. Ya, itu kan menyangkut tafsir, tafsir atas undang-undang. Ya. Nah, ini juga perdebatan di internal, baik di internal Nasdem maupun di DPR. Bahwa yang institusi yang punya hak untuk melakukan tafsir terhadap undang-undang, apakah bertentangan dengan konstitusi, apakah ada warga negara yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya, itu Mahkamah Konstitusi, bukan lembaga legislatif. Langsung ke MK ya, begitu ya. Jadi nanti silakan kalau ada yang mengatakan bahwa undang-undang ini ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar, ajukan ke MK. Baik. Nanti hakim MK yang menjadi yuri di situ, yang menentukan. Jangan legislatif yang memutus gitu. Tapi Anda melihat dengan sistem yang baru nanti diberlakukan 2019, ini akan lebih menguntungkan yang mana? Partai besar, partai menengah, atau partai kecil? Dari segi apa ini? Dari sisi kita lihat misalnya dalam metode konversi suara, ini banyak yang mengatakan bahwa ini akan menguntungkan partai besar dibandingkan dengan partai kecil. Iya. Ini juga kerisauan di internal kami Nasdem. Ya, kok kenapa kita harus menerima sistem ini? Itu. Tapi kita mengacu pada arahan Ketua Umum, mengatakan bahwa Nasdem tidak ada gunanya dia hadir sebagai sebuah parpol kalau tidak memberi manfaat buat bangsa ini. Jadi kalau ternyata dengan sistem konversi suara yang baru ini, Nasdem harus terlempar dari parlemen, kemudian dengan naiknya parliamentary threshold, Nasdem harus terlempar dari parlemen. Tetapi itu demi menguatkan sistem presidensial, maka itu pesan Ketua Umum, kita ikhlas. Artinya tidak masalah jika misalnya nanti dengan sistem yang baru ini, dan ini juga salah satu yang disetujui juga oleh Nasdem begitu kan ya, lalu membuat Nasdem sendiri terlempar dari kancah parlemen begitu, ini tidak masalah. Ya, karena Nasdem sebagai gerakan perubahan selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan individu. Tapi Anda melihat tidak dengan sistem seperti ini, khususnya untuk kita lihat dari ambang batas parlemen dan juga bagaimana metode konversi. Ini bisa menciptakan jugakah kualitas dari wakil rakyat yang bisa lebih baik lagi dengan dibandingkan sistem-sistem yang sebelumnya? Itu isu lain lagi. Kalau kita mau berbicara tentang kualitas wakil rakyat, itu kita harus mengacu pada teori komputer itu GIGO. Ya. Garbage in, garbage out. Kalau sampah yang masuk ke parlemen, maka sampah yang ada di parlemen. Nah, siapa yang bertanggung jawab di sini? Parpol. Parpol yang pada tingkat pertama paling bertanggung jawab untuk memilih calon-calon yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Ini loh calon kami.
Kalau memang calon yang ditawarkan dari parpol itu memang tidak berkualitas, itu visinya tidak jelas untuk jadi anggota parlemen, maka ketika dia duduk di parlemen nanti tidak jelas juga apa yang akan dilakukan. Jadi ini isu lain lagi ini. Tapi artinya dengan sistem yang baru ini, dengan opsi akhirnya yang kemarin diputuskan dalam paripurna, ini sudah menurut Anda adalah dari Partai Nasdem sendiri sudah opsi yang terbaik, dan juga ini yang bisa mendukung atau menyokong juga bagaimana sistem presidensial juga akan bisa lebih diterapkan pada sistem mendatang. Kalau itu sih Nasdem jelas firm tentang itu, bahwa opsi ini adalah opsi yang terbaik untuk menjamin bahwa sistem presidensial akan lebih baik ke depan. Itu. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat poin dalam alokasi kursi per dapil sendiri dari yang sebelumnya 310, ini juga masih sama dengan sekarang 310. Artinya tidak banyak yang berubah juga. Ya, distrik magnitude. Ya, ini tidak berubah juga. Yang berubah mungkin hanya bagaimana tadi ambang batas parlemen, dan kemudian juga dalam konversi suara sendiri, begitu ya. Ini semua juga kalau Anda lihat memang ini untuk di 2019 mendukung tadi dari presidensial sendiri, sistem presidensial sendiri. Tapi untuk Nasdem sendiri, untuk penyiapan 2019 terkait dengan hal ini sendiri bagaimana? Ya, itu Nasdem dari awal sudah bergerak menggerakkan infrastruktur partai, sudah mewanti-wanti seluruh jajaran pengurus bahwa ke depan ini sistem akan semakin ketat, persaingan akan semakin ketat, karena aturan-aturan semakin ketat, karena kita mau mengarah pada penguatan sistem presidensial. Sehingga dari awal itu kita sudah harus concern tentang masalah itu, bahwa kita mau sistem presidensial ini semakin bagus. Kita tidak mau eksekutif itu terlalu direcoki oleh isu-isu politik yang ada di parlemen. Walaupun memang isu politik di parlemen itu tidak bisa dinafikan. Tapi bukankah bagus dengan adanya dalam parlemen itu sebagai penyeimbang juga begitu? Ya, tapi begini, dalam sistem presidensial itu sudah habitnya itu eksekutif akan selalu tampil berhadapan dalam bentuk rivalitas dalam tanda petik dengan legislatif. Maka di samping perlu ada pengawasan, di samping perlu ada kontrol dari legislatif, tapi juga perlu ada dukungan agar supaya eksekutif ini bisa punya waktu, punya gagasan untuk dilaksanakan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lutfi, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem sudah bergabung bersama kami malam ini di Prime Time News.